Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita bahas sebuah hadis Nabi yang menarik, yaitu tentang golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Jadi Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafari, ta'til Quran wa hafizil lisan wa mutmi'ul ji'an wa shaum fi syahri Ramadan. 4 orang yang akan dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang rajin membaca Quran, ta'til Quran. Tentu dengan membaca Al-Quran maka membuat kita menjadi paham. Setelah kita paham, nantinya bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Dan Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran ini, itu kebaikannya bukan hanya pada ketika kita membaca satu surah atau bahkan satu ayat, tapi satu huruf saja dibaca itu diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan 10 kebaikan itu bukan ketika kau membaca alif lam mim, tapi dari alif lam mim itu lain alifnya, lain lamnya, lain mimnya. Jadi alif lam mim saja itu sudah ada 30 kebaikan, 30 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran dengan rutin. Ya, sehari tidak perlu banyak, tidak perlu sampai 1-2 juz. Cukup 3 hari, cukup 3 ayat, yang penting konsisten setiap hari. Daripada kita baca 1 juz 1 hari, 2 juz 1 hari, tapi selebihnya itu tidak pernah lagi, selebihnya itu 1-2 bulan tidak pernah lagi. Jadi lebih baik sedikit 2-3 ayat per hari, asal itu konsisten. Allah menyukai amal-amal yang dikerjakan secara terus-menerus. Nah, ini orang yang rajin, yang rutin membaca Quran, maka dipastikan akan dirindukan oleh surga. Karena kita bisa amalkan Al-Quran kalau kita paham maknanya, dan kita bisa paham maknanya hanya kalau kita membacanya. Kemudian yang kedua adalah wahafiz lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, pandai menempatkan lisannya kapan di saat dia diam dan kapan di saat dia harus berbicara. Jadi menjaga lisan itu bukan semata-mata kita harus diam terus, tidak. Pandai menempatkan kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Karena ada sesuatu yang memang ketika ada mungkin kesalahan, kemungkaran di depan kita, lalu kita mendiamkannya, itu juga sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang ada di depan kita, kemungkaran, kebatilan, itu memang harus diucapkan, dikeluarkan, disampaikan. Nah, juga sebaliknya, jangan sampai sesuatu yang mungkin kita perlu diam lantas kita bicara, itu kan bisa menjadi tidak tahu diri. Jadi pandai menempatkan lisannya, dan dengan lisan ini Masya Allah, orang bisa menjadi mulia karena lisannya, dan juga bisa menjadi rendah juga karena lisannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang memberikan makan pada saudaranya yang kelaparan, membantu orang yang bersedekah kepada orang yang kelaparan. Artinya kita itu beragama bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah secara individu,
tapi kita juga dituntun untuk bisa peduli kepada orang di sekitar kita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang pendusta agama. Tahu tidak siapa orang yang mendustakan agama? Dia beragama tapi dusta. Dia sholat tapi sholatnya dusta. Seperti yang dikatakan Allah dalam Quran surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah siapa pendusta agama itu? Dia yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, maka celakalah dia yang sholat. Allazina hum an salatin sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang tidak membantu, yang menghardik anak yatim. Nauzubillah. Jadi bukan hanya kita fokus pada ibadah sholat, ibadah secara individu, tapi membantu orang, peduli kepada orang, terkhusus orang-orang yang kelaparan, yang itu yang kita berikan bantuan, itu yang kita berikan makan. Dan insya Allah dengan seperti itu kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir adalah saum Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini, bulan puasa ini menjadi salah satu kewajiban kita. Yang namanya kewajiban seorang muslim. Jadi ketika orang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, apalagi kalau laki-laki yang sudah sesuai dengan syaratnya, baliknya, maka seperti tidak sempurnalah keislamannya. Karena berpuasa itu pada bulan Ramadan menjadi wajib, menjadi bagian daripada rukun Islam kita. Nah, ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah, ketika 4 ini kita laksanakan, rajin, rutin membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, kemudian kita pandai menjaga lisan kita, kemudian kita memberi makan kepada orang yang fakir, orang yang memerlukan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, maka itu sudah mendapatkan jaminan menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Semoga kita ada dalam kelompok tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.